Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Baik, proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, sebenarnya kita itu mengikuti arahan ataupun kebijakan dari lingkup Kementerian Dalam Negeri. Karena sebenarnya penyetaraan ini bukan hanya berlaku di Badan Litbang ataupun hanya di Kementerian Dalam Negeri, tapi di semua lembaga kementerian ataupun lembaga pemerintah lainnya untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi, terutama dilakukan pemangkasan di tingkat jabatan eselon 3 dan eselon 4. Kebijakan ini sebenarnya memang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden pada awal periode Bapak Jokowi yang periode kedua, di mana dalam pidatonya di sidang MPR untuk dilakukan pemangkasan hanya di level eselon itu hanya di level eselon 1 dan 2 saja. Nah, untuk di Kementerian Dalam Negeri itu baru dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2020, di mana di Badan Litbang itu dilakukan pemangkasan terhadap 43 jabatan administrasi yang terdiri dari 12 eselon 3, kemudian 31 eselon 4 yang disetarakan menjadi jabatan fungsional. Nah, inilah yang sementara ini dilakukan ataupun diambil kebijakannya untuk dilakukan penyetaraan. Dan dalam tahapan ini masih terdapat transisi-transisi untuk kegiatan teman-teman di jabatan administrasi ini, menunggu pengaturan ataupun kebijakan lebih lanjut dari Kementerian PAN di dalam pengaturan pola kerja ataupun tata kerja di tingkat unit masing-masing. Inilah yang sebenarnya memang secara ideal ketika dilakukan penyetaraan itu ada identifikasi awal. Namun untuk tahapan penyetaraan ini kita menyesuaikan dengan struktur organisasi yang diduduki oleh pejabat pada kedudukannya sebelumnya gitu, sehingga memang identifikasinya ya secara kasat mata memang terlihat kurang pas, ada yang kurang pas. Dan kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya hal-hal yang kurang pas ini juga jangan menjadi hambatan, karena sebenarnya prinsipnya penyederhanaan birokrasi itu adalah baik gitu Pak, untuk mempercepat pelayanan publik, kemudian juga membuat roda organisasi itu lebih luas ataupun lebih lincah dalam pelaksanaan tugasnya. Memang sebenarnya harus disesuaikan dulu, kemudian diidentifikasi, karena memang persyaratan untuk duduk di jabatan fungsional itu ada beberapa persyaratan. Di masing-masing jabatan fungsional itu punya aturan
yang masing-masing itu mengacu kepada peraturan instansi pembinanya. Nah, sehingga memang kalau untuk secara ideal, contohnya dari Kasubag Kepegawaian, kemudian disetarakan menjadi analis kepegawaian. Dalam persyaratan jabatan itu sudah ditentukan kompetensinya, pendidikannya apa. Bisa jadi yang duduk di Kasubag sebelumnya itu kesesuaian jenjang pendidikan, kemudian kompetensinya itu tidak sesuai. Tetapi penyetaraan ini mengikuti struktur jabatan sebelumnya, sehingga ketika duduk di jabatan Kasubag Kepegawaian, maka yang cocok dengan jabatan fungsional di Kasubag Kepegawaian itu analis kepegawaian. Sehingga itulah yang dijadikan kesetaraannya ataupun kesesuaiannya antara jabatan fungsional yang dilakukan penyetaraan dengan jabatan struktural yang didudukinya. Persepsinya itu diusulkan, tetapi sebenarnya tidak diusulkan. Jadi ada, kalau boleh dibilang ada plotting lah gitu, ada plotting di masing-masing komponen itu harus mengalihkan ataupun menyetarakan sebagian dari pejabat ataupun jabatan administratornya beralih ke jabatan fungsional. Sebenarnya ini adalah dua gelombang sebenarnya penetapan itu. Yang pertama di kisaran bulan Juni itu sudah sudah ada penetapan ataupun usulan. Benar, sebenarnya kalau dikembalikan lagi dengan bahasa usulan, sebenarnya bukan mengusulkan, tapi sudah sudah ada plotting penetapannya, berapa jumlah yang harus dilakukan penyetaraan. Kami sudah upayakan untuk melakukan perubahan dan sudah juga ada surat usulan dari Bapak Kepala Badan yang menyampaikan usulan ke Bapak Sekretaris Jenderal untuk apabila dimungkinkan gitu dilakukan perubahan terhadap para pejabat yang disetarakan dengan nomenklatur yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan jabatan ataupun tugas yang dilaksanakan pada saat ini. Ya, sementara ini kami sebenarnya sedang mengagendakan untuk melakukan sosialisasi ke teman-teman yang terdampak penyetaraan ini. Khususnya nanti akan kami coba agendakan dengan instansi pembina yang memfasilitasi jabatan fungsional yang ada di Badan Litbang. Mungkin untuk kesempatan pertama nanti akan coba kami upayakan untuk menghadirkan dari pejabat lah, unsur pejabat dari lembaga administrasi negara sebagai instansi pembina dari analis kebijakan, yang dimana itu jumlah analis kebijakan hasil penyetaraan itu yang paling banyak ketimbang dari jabatan fungsional yang lainnya. Ya pasti ada lah, karena memang mandatnya dari Kementerian PAN itu setelah dilakukan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional, itu mandatnya yang pertama melakukan perubahan struktur organisasi. Karena kita sekarang melakukan penyetaraan, sementara strukturnya itu masih yang lama. Iya kan, kotak-kotak di struktural di Kabid masih ada, kotak-kotak di Kasubit masih ada, sementara pejabat-pejabatnya sudah beralih. Maka mau tidak mau akan ada perubahan peraturan tentang organisasi Kementerian Dalam Negeri. Dan sampai nanti ke bawah dengan SOTK-nya, dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang pertama, baca aturannya yang akan dituju, jabatan fungsional yang akan dituju peralihannya. Pertama itu. Kemudian mencari informasi
kapan akan dilaksanakan kebijakan in-passing untuk jabatan yang dituju juga. Dan bukan hanya mencari, artinya gini juga, mencari secara mandiri lebih baik, tapi juga kami selaku dari pengelola kepegawaian juga akan mencari ataupun memberikan informasi nanti apabila ada kebijakan penyesuaian ataupun in-passing jabatan fungsional lainnya. Tingkatkan kompetensi. Nah, kompetensinya apa? Bukan hanya mengikuti diklat, tapi yang lebih penting itu sebenarnya mengikuti ataupun mengambil jalur akademis formil gitu, melanjutkan pendidikannya, karena itu menjadi syarat utama dalam kenaikan jenjang ataupun kenaikan pangkat bagi pegawai. Kalau hanya diklat memang itu juga bagus, memang itu juga menjadi syarat, tapi lebih baik ketika memang ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ikutlah dalam itu tadi, melanjutkan pendidikan. Banyak peluang-peluang yang bisa diikuti oleh teman-teman. Banyak beasiswa dari lembaga donor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan beberapa teman kita di Litbang ini kan sudah ada beberapa juga yang berada di luar negeri. Saya pikir jalur-jalurnya banyak gitu. Kemudian juga mengikuti lebih aktif lagi itu ikut dalam pembuatan ataupun koordinasi dengan kawan-kawan komponen lain gitu, atau terlibat di dalam pembahasan rancangan kebijakan di komponen lain, sehingga pengetahuan ataupun wawasan teman-teman di sini bisa mendapatkan tambahan wawasan baru selain dari lingkup internal gitu. Dan itu juga ya saya pikir memang harus ada penugasan, tapi ya tinggal bagaimana kita sebenarnya sebagai pegawai di sini menyesuaikan dengan kebijakan dari pimpinan. Pasti sepanjang kami juga dikomunikasikan dengan teman-teman. Sementara juga ini beberapa waktu dekat ini juga ada beberapa peneliti juga mendapat penugasan dari LIPI untuk menjadi pembicara di LIPI di webinar ataupun menjadi moderator, kemudian juga di di beberapa kegiatan yang lain. Memang kan ya itu tadi kembali lagi kepada person masing-masing untuk mengelola performannya gitu loh, performan ataupun kinerjanya masing-masing menyesuaikan dengan jenjang ataupun hierarki di suatu organisasi gitu.